Hai Zonars, welcome back to Hani on Tech atau Hot bersama gue Hani di sini. Kali ini gue nggak megang gadget terbaru yang habis di launching, tapi gue kali ini pengen bahas sedikit tentang salah satu teknologi atau hal yang dibahas di acara Apple Worldwide Developer Conference. Sebenarnya sih kayak udah minggu lalu lah ya, tapi nggak tahu kenapa gue pengen banget bahas ini, yaitu tentang iOS, khususnya iOS 14. Tapi gue nggak akan ngomongin fitur apa aja yang baru atau hal-hal yang mungkin udah dibahas sebelumnya. Jadi gue sebenarnya lebih pengen nostalgia atau throwback sejenak tentang revolusi dari iOS itu sendiri, yaitu operating system yang biasa dipakai di perangkat iPhone gitu ya. Nah, gue juga sebagai iPhone user juga nggak yang benar-benar make dari awal banget. Nah, makanya itu gue pengen ngebahas sebenarnya kayak gimana sih perkembangan iOS itu dari awal sampai akhirnya muncul iOS 14 ini yang ada yang muji, ada yang ledek. Jadi ya gue pengen ngebahas keseruan dari iOS itu sendiri. Dan gue gak sendirian, kali ini spesial karena gue akan berbincang-bincang tentang iOS ini dengan salah satu tech reviewer terkenal. Kalau kalian mungkin sering memperhatikan review-review handphone atau kalian emang suka memperhatikan perkembangan teknologi, kalian harusnya tahu ya dengan orang ini. Yaitu langsung aja deh, ini gue langsung kesambung lewat panggilan video dengan Putu Reza. Halo Reza. Halo Hani. Halo Reza, apa kabar? Masih work from home ya? Kabar baik. Iya masih. Dari dulu sih work from home. Oh iya juga sih, bener juga loh. Oke, thank you banget hari ini udah mau join, mau ngemeng-ngemeng tentang iOS bareng gue. Sebenarnya sih gue terinspirasi dari video lo juga sih yang gercep banget ngebahas tentang iOS 14. Tapi gue kurang kerjaan sih sebenarnya itu. habis nonton langsung bahas banget ya. Tapi iya, tapi kali ini gue sebenarnya gak terlalu pengen iOS 14 ya banget. Sebenarnya kayak pengen ini sih, pengen throwback lah tentang evolusi iOS ini sebenarnya kayak gimana dari start dia dirilis sampai akhirnya sekarang udah iOS-nya nomornya udah 14 gitu. Lu juga iPhone user kan ya? Iya, beberapa tahun terakhir lah baru bener-bener jadi daily iPhone user. Iya, jadi kalau misalnya kita mulai dari iOS 1 itu kan dirilis tahun 2007, benar-benar pertama kali banget Steve Jobs itu kayak introduce si iPhone banget gitu. Nah itu pas saat itu lu tuh udah aware belum sih di dunia ini tuh udah iPhone gitu? Honestly enggak. Gue juga sih, kayak 2007 gue masih SMP. Enggak, gue 2007 gue baru masuk kuliah. Jadi gue waktu itu masih pakai Nokia dan gue sama sekali nggak tahu ada iPhone. Iya, gue juga kayaknya masih pakai handphone Nokia, Sony Ericsson, handphone kayak gitu lah ya. Iya, jadi gue sama sekali nggak aware kalau 2007 tuh ada iPhone, gue nggak tahu. Terus kalau misalnya ngeliat teknologi yang ada di iOS pertama itu sebenarnya kan udah smartphone banget ya, kayak handphone, layarnya udah nggak maksudnya benar-benar full screen, nggak ada apa sih namanya tuh keypad ya, saking udah lama nggak pakai keypad. Ya waktu itu kan mereka nge-tackle-nya ibaratnya isu soal keypadnya di BlackBerry kan, mereka bilang kita lebih akurat pakai jari segala macam. Iya, dan itu dia sebenarnya walaupun 2007 kayak jadul banget, tapi di saat itu juga Apple udah memperkenalkan iPhone dengan iOS pertamanya itu udah ada teknologi Safari, udah ada YouTube, udah ada macem-macem lah yang Apple banget gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin 2007, 2008, 2009, mungkin pas udah 2009, 2010 itu orang-orang tuh smartphone-nya masih BlackBerry banget gitu ya kalau di Indonesia. Dan itu gue penasaran sih kalau lo masih inget itu sebenarnya di tahun itu tuh iPhone di Indonesia tuh sebenarnya kayak gimana sih? Udah masuk apa belum di pasaran? Karena itu kayak gue BlackBerry besar banget sih pas saat itu. Ya itu tadi seperti yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu aware ya pada tahun-tahun segitu karena gue inget banget. Let's say tadi lu bilang tahun berapa? 2012 gitu. 2012 itu gue inget banget. Waktu itu gue baru mau lulus kuliah dan orang masih pada pakai BlackBerry saat itu. Orang masih pakai BlackBerry, kalaupun ada Android itu masih jarang banget gitu. Apalagi kayak gue nggak pernah orang pakai iPhone saat itu. Di circle gue ya, kayak waktu itu belum ada yang pakai iPhone. Buat anak kuliahan gue kayak waktu itu pakai iPhone kayak nggak ada. Iya. Berarti kalau misalnya gue boleh nanya, iPhone pertama lu apa? iPhone pertama gue, jadi kalau yang pertama kali gue bener-bener beli sendiri, itu gue beli pertama kali yang benar-benar tuh
iPhone 7 itu yang gue beli. Wow. Tapi kalau sebelumnya gue pernah pakai let's say 2-3 minggu itu iPhone 5S. Itu maksudnya kan lu beli sendiri iPhone 5S apa? Lungsuran bokap lo gitu? Nggak, iPhone 5S tuh waktu itu gue pinjem nyobain sama temen gitu kan, yang pengen nyobain iPhone gitu, gue pinjem iPhone 5S. Oke, berarti iPhone 5S udah iOS berapa tuh ya? Udah lumayan. iPhone 5S itu iOS 7. iOS 7 ya? Oke. Berarti lu Iya, iOS 7. kan kalau iOS 7, ini menariknya nih. Ini gue sebenarnya pengen bahas iOS 7 juga sih. Jadi iOS 7 tuh banyak banget yang bilang kalau iOS ini tuh paling revolusioner lah karena tampilannya beda banget dibanding iOS sebelumnya yang mungkin apa ya? Ya pokoknya mungkin masih jadul banget gitu. Kayak benar-benar bakal mengingatkan lu akan iPhone 3G atau 3GS banget gitu, atau even iPhone 4 itu juga masih iOS yang sebelum 7. Jadi tampilan, lu inget gak sih Notes-nya, aplikasi Notes sesimpel itu yang masih background-nya warna kuning, itu kan kayak iPhone jadul banget gitu. Iya, ikonnya iPhone. Tapi kalau misalnya iPhone 7, iOS 7 itu emang ikonik banget sih dari rilisannya Apple, karena emang tampilannya itu dimodif banget di iOS 7. Dan bahkan sampai sekarang pun icon-icon dengan bentuknya itu masih dipakai, kayak fotos, kayak setting, itu ikonnya masih icon iPhone 7, iOS 7. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Tapi lu nyadar nggak sih ternyata kalau misalnya gue baca-baca ya, mungkin nih ya ada pengaruh kalau misalnya orang benar-benar mayoritas setuju iOS 7 tuh paling revolusioner tuh karena kalau nggak salah pas start di iOS 7 itu udah ada campur tangan si Johnny Ive, tau gak sih? jadi kayak no wonder ya, apa gimana? Kayak dari mulai tampilan clocknya, terus lock screen-nya itu udah beda banget sih. Dan emang itu revolutionary banget sih waktu itu secara tampilan ya. Jadi sebenarnya lebih fresh aja waktu itu mungkin kelihatannya. Terus kalau misalnya sesama iPhone user ya, gue pengen nanya deh kayak fitur selain Siri deh, selain AirDrop deh yang Apple banget, menurut lo fitur apa sih yang paling useful dan memorable juga gitu buat lo selama menggunakan iOS? Kalau selama gue pakai iOS sebenarnya gue nggak bisa bilang ini fitur iOS tertentu ya, tapi gue lebih ke iPhone ya sih sebenarnya. Jadi kalau yang gue benar-benar memorable menurut gue dari iPhone tuh kayak waktu mereka, yaitu di 5S mereka ngerilis Touch ID gitu kan. Itu benar-benar kayak redefine teknologi banget. Jadi saat itu emang Apple bukan yang pertama punya sensor sidik jari di handphone, tapi implementasi mereka bagus banget gitu. Jadi saat itu gue inget banget pas Apple baru ngerilis Touch ID, orang tuh masih kayak, ngapain sih lo handphone pakai sidik jari, emang lo nyimpen apa sih, penting banget, kayak sampai segitunya pengamanan, sampai akhirnya sekarang jadi standar sendiri gitu, lo punya sensor sidik jari handphone tuh penting banget gitu. Terus ya akhirnya berapa tahun kemudian mereka punya Face ID lah yang baru juga, akhirnya juga ini bahkan belum ada diikutin gitu, sampai teknologinya Apple buat Face ID belum ada diikutin. Menurut gue sih lebih ke teknologi dari hardware ya dibanding software ya, karena iOS menurut gue software-nya ya keren, tapi ya gitu-gitu aja sebenarnya. Iya. Dan menurut gue kalau ngomongin Touch ID juga itu bakal beda banget ketika misalnya nih gue pakai iPhone 4S terus ganti ke 5S, itu beda banget karena biasanya kalau tombol home-nya kayak masuk ke dalam gitu, kayak harus dipencet banget. Terus iya betul. Sekarang Touch ID kayak tinggal lo sentuh doang, kayak udah sesimpel itu gitu sih. Sesimpel itu ya emang, tapi kan sekali lagi itu balik ke hardware-nya kan. Iya. Beda si hardware-nya. Nah, kalau ngomongin Touch ID, Face ID kan maksudnya sekarang udah muncul di generasi yang iPhone baru banget. Kayak dari mulai iPhone 10. Nah, lu tuh tim Touch ID atau Face ID sebenarnya? Gue suka dua-duanya sejujurnya. Pilih satu. Jadi enggak, jadi gini. Okay. Saat mereka baru rilis Face ID itu menurut gue keren, karena mereka cepet dan reliable banget menurut gue. Tapi dengan kondisi sekarang nih kita pakai masker, itu Face ID nggak reliable banget, repot. Benar juga loh. Jadi gue sebenarnya kayak kemarin mereka akhirnya rilis iPhone SE yang baru dengan ada Touch ID, menurut gue, ini pas banget sama situasi. Kita nggak terlalu bisa mengandalkan Face ID di situasi sekarang. Gue udah sehari-hari pakai iPhone gitu. Kayak di tempat umum gue mau unlock tuh agak repot, gue mesti turunin masker dulu, atau misalnya gue unlock ya gue pakai PIN akhirnya. Iya benar. Jadi kayak harus gituin masker dulu baru kebuka.
benar juga sih. Gitu. Kalau misalnya suruh Touch ID, Face ID ya kalau dulu gue suka pakai Face ID, kalau sekarang kondisinya kalau bisa gue pakai Touch ID, Touch ID. Tapi ya gue nggak ada iPhone SE ya udah Face ID aja dulu. Terus kalau fitur yang menurut lo nggak terlalu berfaedah gitu, tapi kayaknya akan selalu ada gitu di iOS, menurut lo ada nggak? Nggak berfaedah, tapi akan selalu Maksudnya kayak nih iOS selalu ada apa, iPhone tuh selalu punya apps ini deh di iOS tuh, tapi lu nggak pernah pakai atau mungkin ya kurang penting lah gitu, atau mungkin bahkan nggak pernah lo pakai sama sekali, ada nggak? Sebenarnya sih kalau misalnya itu iPhone balik lagi ke user masing-masing. Ini gue lagi lihat iPhone, gue lagi user apa ya, saya nggak pernah gue pakai ya. Karena basically kalau apps yang mereka taruh defaultnya sih hampir semua gue pakai. Paling kayak kalau gue ya versi gue nggak pernah pakai GarageBand, gue nggak pernah pakai. Itu nggak pernah gue pakai kalau dari iPhone. Terus kalau fitur-fitur sih basically semua masih kepake sama gue. Termasuk ini Apple Maps. Ya Apple Maps sih bukan masalah nggak kepake sih, emang nggak bagus aja di Indonesia. Iya sih, kayak nggak kurang relevan. Tapi kalau misalnya gue lagi traveling, beberapa kali traveling ke luar negeri sih berguna sih, kayak ke US gitu berguna banget Apple Maps. Berarti lu kalau misalnya kayak lagi keluar, lu akan selalu inget untuk oh iya saatnya pakai Apple Maps kayak gitu apa gimana? Karena kayaknya gue enggak deh, gue tetap aja Google Maps. Gue enggak, jadi maksudnya tapi gue cuman lebih pikiran jadi kayak gue lagi di US nih kayak cobain Apple Maps lah gitu. Maksudnya ini kan kayak OS pada umumnya lah ya, tiap tahun tuh akan selalu ada upgrade-nya gitu. Kayak handphone aja, kayak tiap tahun akan selalu ada upgrade. Nah, lu tuh tipe orang yang biasanya nungguin apanya sih kalau khusus iOS gitu ya? Misalnya lu akan selalu memperhatikan, gila nih Apple belum punya ini harus ada, gue nggak mau tahu, gue harus nemuin ini di iOS 14 gitu misalnya. Soalnya kalau gue kadang saking apa ya, gimana sih, gue tipe orang yang ngikut-ngikut aja gitu loh. Ketika misalnya ada rumor-rumor Apple mau bikin ini nih, oh ya udah gue pasti akan, oh ya udah nanti gue tungguin deh. Tapi kalau nggak ada juga ya udah, gue biasanya cuma merhatiin emoji kalau gue. Receh banget. Kalau lu gimana? Kalau gue sebenarnya baru kepikiran ada fitur yang nggak ada tuh setelah gue pakai device ya gitu. Jadi let's say kayak dulu gue sebenarnya iPhone gue nggak terlalu itu, gue sebenarnya lebih antusias ke iPad sebenarnya. Let's say kayak iPad waktu mereka di ngerilis iPad Pro yang 2018 yang mereka pakai USB-C. Itu pas gue pakai, wah asik nih USB-C, tapi ternyata saat pertama kali rilis mereka nggak bisa kita pakai external storage. Let's say kita pakai SSD atau pakai flash disk yang USB-C itu kita nggak bisa pakai. Terus akhirnya gue pengen banget itu iOS 13 muncullah fitur tersebut, kita bisa pakai USB segala macam. Dan sekarang udah bisa pakai USB segala macam, gue udah pakai, gue kepikiran wah ternyata di iPadOS nih belum ada, let's say karena kita WFH terus ya sekarang, gue kepikiran kalau misalnya docking iPad nih belum bisa 16:9 layarnya. Jadi kalau misalnya gue pakai layar sekarang itu kiri kanannya tebel barnya. Jadi fitur-fitur kayak gitu tuh biasanya baru kepikiran setelah gue pakai sih. Tapi kalau misalnya ada iOS apa mau rilis, gue nggak ada expect macam-macam. Kayak kemarin kita iOS 14 aja, siapa yang mikirin mereka tiba-tiba bakal rilis widget gitu. Iya sih. Nah ini gue pengen benar-benar, kan gue belum nyobain iOS 14 kayak lu nih ya, walaupun lu masih ini ya versi beta ya. Nah itu kenapa sih bisa sampai benar-benar, bukan kenapanya tuh gue tau lah alasannya apa, kenapa dia bisa diledek-ledekin mirip Android, ngejiplak Android segala macam ya, gue tahu secara fiturnya tuh kenapa dibilang kayak gitu. Cuma maksud gue kenapa gitu Apple bisa kayak gini gitu, kayak telat lah atau apa, menurut lo kenapa sih? Sebagai pemerhati. Kalau dibilang telat enggak juga sih. Jadi gini, jadi masih oke-oke aja. Bukan telat sih. Jadi gini, kalau ngelihat trennya Apple ya, Apple itu kalau ngerilis fitur emang dia seringkali emang bukan yang pertama. Mereka saat ada fitur-fitur yang mereka anggap gede itu biasanya mereka bukan yang pertama. Touch ID mereka sensor sidik jari bukan yang pertama. Saat mereka ngerilis Face ID mereka juga bukan yang pertama kok, handphone yang ada face recognition segala macam gitu. Tapi ya mereka tuh menurut gua punya eksekusi yang bagus sehingga lebih useful saat ada di tangan user gitu fitur-fiturnya. Jadi kalau dibilang telat juga ya emang telat kalau dilihat dari timeline, pasti banyak yang dibandingin sama Android. Tapi ya nanti lihat aja gimana hasil setelah emang rilis di pasaran udah dipakai orang. Feeling gue sih bakal lebih berfaedah sih, feeling gue ya. Oke, jadi walaupun telat tapi dia untuk experience menurut lo
nggak akan setengah-setengah gitu ya. Maksudnya ketika dicoba orang langsung kerasa oh ternyata Oh, boleh iya, juga nih iya. gitu ya. Iya. Ya, gini deh, kayak kemarin di iOS yang baru gitu. Oke, widget gitu. Tapi widget mereka bisa ditumpuk misalnya. Oke. Bisa di Iya, stack iya, benar-benar. widgetnya. Android belum bisa widgetnya di stack gitu, ditumpuk-tumpuk. Iya, Walaupun ya itu penting atau enggak, ya debatable lagi. Terus berarti sebenarnya kalau menurut lo sendiri di iOS 14 ini highlightnya ada beberapa fitur yang menarik sih. Selain widget, terus apa lagi ya? Picture in picture ya? Apa lagi sih? Picture in picture, oke, itu sebenarnya udah ada di iPad. picture di iPad, cuman kayaknya sekarang lebih penuh sih dukungannya. Jadi kalau misalnya di iPad itu picture in picture mungkin cuma di Netflix, cuma di YouTube kalau punya YouTube Premium, tapi nggak full. Kalau sekarang kayaknya bisa banyak aplikasi ya, kalau mau lihat kemarin contohnya. Terus sekarang mereka punya app library yang lagi-lagi menurut gue itu kayak app drawer di Android. Tapi oke gitu, maksudnya bisa lebih rapi gitu. Terus yang gue suka juga apa ya dari app iOS yang baru tuh mungkin kayak app translate-nya menurut gue asik. Oh, oke. Coba lu mau bahasa Cina lagi. Nggak mau, di video aja. App translate-nya menurut gue asik karena gue nggak perlu install app third party lagi. Ini bener-bener app dari iPhone-nya, dari iOS-nya udah ada terinstall. Dan kemarin sih untuk versi beta gue coba-coba menarik sih. Terus untuk selama kemarin nih pas lu sebelum nyobain pas bener-bener sebelum lu install si betanya ini, itu berapa sih size-nya si iOS Apanya? 14 ini? Si iOS 14 ini atau minimal iPhone-nya ini butuh ruang berapa, free berapa giga gitu? Perhatiin nggak? Jadi soal iOS 14 ini tuh gue banyak baca-baca juga ngeliat banyak yang bug storage sebenarnya. Nah itu dia, itu sebenarnya juga, kok gue jadi lupa, untungnya lo mention. Itu juga lumayan yang diinin orang ya, diomongin orang. Itu Bugnya banyak itu? banget. Bug storage itu ada yang dia pakai iPhone 5 12 kepake 500 giga, itu agak gila sih menurut gue. Terus? Tapi kalau gue ini kan gue sih masih normal sih di gue. Maksudnya ibaratnya cuman kemarin gue download tuh berapa ya, 5 giga 6 giga lah kalau nggak salah tulisannya. Gede juga ya? Nggak juga sih, nggak selalu sih, tapi emang biasanya emang gede banget sih size-nya. Kalau misalnya naik seri gitu emang biasanya size-nya lumayan gede. Gue penasaran sih untuk sebagai iPhone user, di iMessage-nya itu ada yang baru lagi nggak sih? iMessage itu yang Sepele sih. Cuman kayak misalnya ada efek apa atau apalah yang bisa bikin orang makin semangat pakai iMessage. iMessage yang make siapa ya? Sesama iPhone user. Tapi kadang gue masih suka pakai tahu. Kayak seru aja gitu, kayak eksklusif aja. Gue hampir nggak pernah pakai iMessage, tapi yang baru kan mereka bisa di-pin sekarang kan. Jadi, oh iya, bisa di-pin doang sih. Bisa di-pin gitu. Dari katanya sih untuk grup chatnya lebih rapi, tapi gue nggak tahu karena gue nggak pernah pakai. Palingan satu fitur itu yang kemarin gue nggak bisa cobain di 6S karena nggak ada, itu yang yang nge-tap bagian belakang sih, itu menarik menurut gue. Nge-tap bagian belakang maksudnya? Jadi kalau teman gue kemarin nyobain di iPhone 11 Pro atau Pro Max atau yang baru-baru gitu, kalau misalnya kita tap bagian belakang yang logo Apple itu bisa mereka diatur untuk ngambil screenshot atau buat ngapain gitu. Ah serius, gue baru tahu deh. Itu menarik sih. Cuman sayangnya kemarin gue di iPhone 6S itu gue coba nggak ada opsinya, jadi nggak bisa dipakai. Itu minimal iPhone berapa? Kayaknya sih temen gue yang nyoba dari iPhone XR sih bisa ya, tapi gue nggak tahu sampai berapa ya. Oh, enggak, maksudnya kenapa kan diklik logo Apple-nya ya? Iya, logo Apple. Kayaknya sih ada sensor atau apa deh kayaknya dia. Oh, jadi memang perbedaan sensornya itu ya? Perbedaan hardware-nya sih menurut gue. Karena di 6S gue nggak menemukan opsi itu. Jadi kayak tinggal diklik itu bisa langsung screenshot? Ya, jadi kalau gue nggak salah tuh ada opsinya double tap sama triple tap gitu. Jadi kalau double tap bisa buat screenshot atau yang lain gitu, triple tap juga ada. Oke, jadi emang benar-benar harus nunggu public betanya banget sih, gue jadi penasaran. Iya, kalau misalnya public beta menurut gue lebih aman sih gitu nanti. Iya. Untuk dicoba. Oke. Jadi menurut lo kesimpulannya untuk iOS 14 ini mau orang ngeledekin dia telat lah, dia jiplak si OS pesaingnya itulah, menurut lo masih wajar gitu ya? Menurut gue sih wajar-wajar aja, karena jadi gue sempat bikin iseng-iseng gitu, gue nanya di Twitter, gue ngelempar polling, wahai para Android user gitu,
Yang kan orang ribut-ribut ya soal widget. Emang gue nanya, emang lu sebagai Android user seberapa kepake sih lu pakai widget gitu kan? Dan ternyata gue bisa bilang 90% orang tuh nggak butuh widget kalau di Android. Jadi sebenarnya kalau mereka kalau mau ngeledekin Apple ngikutin widgetnya Android itu cuma karena pengen aja. Gue lebih excited bagaimana nanti sih sebenarnya setelah udah dilempar benar-benar ke pasaran, udah public release dan mungkin nanti developer lebih kreatif untuk bikinnya sih. Gue lebih excited ngeliat bisa diapain sih widget yang baru dari iOS ini gitu. Apakah cuma sebagai extension shortcut kayak di Android kah atau bisa ngasih fungsi lebih, itu yang menurut gue lebih exciting nantinya. Ya. Oke deh, segitu dulu aja deh Jo, sharingnya thank you banget. Oke, sama-sama. Ya singkat banget tapi seru banget sih obrolannya. Ya, sama-sama. Ya segitu dulu listeners, ngobrol-ngobrol gue tentang iOS 14, evolusi iOS, tentang iPhone dan segala perintilannya dengan tech reviewer andal Indonesia kita, Putu Reza. Jadi semoga videonya bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe terus Jason ID supaya nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Dan kalau kalian punya komentar, jangan lupa tulis di komen bawah ini ya. Jadi segitu dulu aja. Thank you Reza, udah sharing waktunya. Ya, thank you, sama-sama. Oke, see you guys on the next video. See you, bye. Bye. Action terus ya. Action. Ya. 3, 2, 1. Cut. Udah bisa gue matiin ya? Ulangin, gak suka. Oke, sip.